Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Balik lagi dengan saya Deddy Setiawan di channel Personality Development yang akan membantu kamu dalam mengembangkan diri kamu. Untuk kamu yang barusan mampir atau baru banget datang ke channel saya, ini adalah channel pengembangan diri, channel tentang pengembangan keluarga dan pengembangan sosial. Tujuannya untuk apa sih? Terutama untuk bangsa kita cerita ini yang memiliki generasi-generasi yang berkarakter. Dan hari ini saya mau berbagi cerita terkait tentang public speaking. Banyak banget yang sudah request di Instagram saya. Kamu pun boleh request materi di Instagram ataupun curhat apapun di Instagram saya ini. Dan nanti akan saya buatkan videonya di YouTube ya. Public speaking, banyak banget yang mengalami kendala. Katanya saya introvert Mas Deddy, mungkin gak sih bisa ngomong di depan umum. Saya juga punya fobia Mas Deddy, saya tuh gampang nervous Mas Deddy. Dan banyak banget yang mengeluhkan hal itu. Adakah teknik simple atau dasar untuk bisa public speaking? Kita simak, nonton sampai habis, jangan lupa subscribe dulu ya. Kita mulai materi yang pertama untuk menjadi seorang public speaker yang handal. Nah, public speaking ini bakat atau emang karena latihan? Banyak yang berkata, emang dasar karakternya begitu, emang suka lanyap lambeknya. Jadi bisa ngomong lancar aja di depan umum. Tapi teman-teman, sebenarnya public speaking adalah sebuah latihan, sebuah kompetensi atau keahlian. Dan keahlian itu butuh dilatih. Meskipun ada orang yang pinter banget ngomong di depan kamera atau di depan umum, tapi kalau nggak memahami terkait tentang teknik public speaking, dia ngomongnya itu muter-muter. Dan atas nama saya yang dari kewakilan tuan rumah, dia juga ngomongnya tuh pakai gerakan-gerakan yang nggak jelas gitu. Akhirnya nggak distract perhatian dari audiens itu sendiri. Apakah saya juga begitu? Mudah-mudahan nggak ya. Nah, public speaking lebih ke bagaimana sebenarnya Anda sedang bercerita masalah atau bercerita sesuatu di hadapan umum. Yang ngalir aja gitu. Meskipun ada slide, meskipun nggak ada slide, itu semuanya yang ngalir aja gitu. Nggak ada hal-hal yang membuat kamu tuh ke distract, akhirnya kamu bisa ngeblank gitu, enggak. Sehingga apa saja yang harus kamu kuasai sebenarnya hanya dua saja, teman-teman. Kita simak tipsnya lengkapnya ya. Yang pertama itu sebenarnya adalah penampilan dan juga voice. Ini yang paling penting, penampilan dan juga voice. Ketika Anda sudah memiliki penampilan yang oke, seperti di konten saya yang kali ini, bahwa don't judge book by its cover, gak boleh nilai story itu dari covernya, gak mau tetap melihat cover untuk bisa mewakilkan citra diri kamu. Sehingga penting banget untuk look kamu untuk bisa semaksimal mungkin di acara seperti apa atau konten-konten seperti apa, kamu harus dandan gitu ya. Itu yang bikin PD yang pertama. Ini penampilan seperti ini nih. Jadi teman-teman, penting banget untuk menampilkan penampilan yang sangat-sangat representatif atau yang mewakili diri kamu di depan umum seperti apa, agar mengangkat mood kamu. Kalau juga bajunya kurang, penampilannya juga kurang, biasanya mood audience atau mood kamu itu berubah drastis. Nah, yang kedua itu adalah voice. Nah, voice ini biasanya teman-teman ada 4. Jadi yang pertama itu adalah voice itu akan dipengaruhi oleh kepercayaan diri. Yang kedua itu adalah teknik vokalnya seperti apa, dan juga gesturnya atau gerakan tubuh kamu tuh seperti apa, sama komunikatifnya tuh seperti apa. Jadi cuma 4 teman-teman dari voice itu. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah tingkat kepercayaan diri kamu akan ngebantu kesuksesan dalam public speaking. Ini the first key ya, kunci utama ya. Yang kedua adalah teknik vokalnya seperti apa, dan ketiga adalah gesture atau body languages atau apa sih namanya, gerakan tubuh ya, bahasa tubuh, dan terakhir adalah komunikatif kepada audiensnya. Kita simak satu-satu dulu terkait tentang tingkat kepercayaan diri kamu ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang voice, kepercayaan diri. Teman-teman, ternyata nervous itu hadir karena yang pertama kita tidak memahami materi itu sendiri, yang kedua karena tidak terbiasa, dan terakhir karena wajarnya manusia. Nah,
Yang paling mempengaruhi nervous, ngeblank di tengah jalan saat public speaking adalah ketika kamu tidak menguasai materinya. Sehingga penting banget tingkat kepercayaan diri itu pengaruhnya adalah tentang bagaimana kamu menguasai materi sendiri. Jadi teman-teman, kalau kamu mau ngomong di depan umum terus kamu gak ngerti materinya, itu saya yakin banget itu bikin nervous parah, sumpah. Bahkan kamu sampai keringet dingin, sampai mual, mau muntah gitu, karena kamu gak menguasai materi itu sendiri. Kamu bayangin deh kalau kamu menguasai materi itu sendiri, setidaknya sudah 80% kamu tuh sudah siap menghadapi audiens atau hal-hal teknis lainnya tentang materi tersebut. Sehingga pastikan untuk yang pertama kali yang kamu siapkan selain penampilan adalah materi itu sendiri. Kuasai, benar-benar kuasai. Dan setiap orang kan punya gaya belajar masing-masing ya. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetis, ada yang aural, read and text, dan lain sebagainya. Kamu coba analisa diri kamu, dan mudah-mudahan saya nanti akan buatkan gaya belajar seseorang itu seperti apa. Kalau kamu mudah memahami materinya dengan mind mapping atau dengan outline, ya udah bikin outline saja di kertas, lantas kamu coba berlatih untuk bisa timbul kepercayaan diri itu ya. Yang kedua, kepercayaan diri pun karena itu adalah jam terbang. Mau nggak mau, memang jam terbang itu sangat mempengaruhi ya. Tapi kamu kalau memang tidak pernah punya jam terbang, kamu bisa belajar dengan berlatih, terus berlatih. Cara ngomong bisa di saat mengendarai mobil, saat menyetir motor, atau apapun, kamu bisa gunakan kesempatan itu untuk bisa sering berlatih. Namanya kompetensi atau keahlian pasti harus banyak dilatih. Bakat belum cukup kalau nggak pernah dilatih ya. Karena balik lagi, memang benar ada satu teori yang mengatakan bahwa ada seseorang dengan pembawaan karakter seperti sanguinis itu memang mudah sekali untuk bisa ngomong di depan umum, berbeda dengan melankolis. Tapi ini bukan berarti jaminan bahwa orang-orang sanguinis itu akan ahli di bidang public speaking. Ini hanya membantu saja, selebihnya adalah karena berlatih. Yang kedua, audio ini terkait tentang teknik vokal. Penting banget, jangan sampai membuat audiens itu berusaha keras untuk mendekat, untuk mengerti bahasa kamu. Kamu kurang terbuka kalau ngomongnya kayak Ibu Tezo gitu ya, jangan seperti itu. Pokoknya ya A, I, U, E, O. Harus mengerti bahwa mulut kita harus terbuka, tapi nggak lebay sih. Tapi yang penting intinya adalah memang harus jelas, produce articulationnya itu harus benar-benar membuat audiens itu paham, nggak kerja keras untuk memahami itu gitu. Penting banget. Kalau vokalnya udah nggak jelas ya, orang juga males ngedengerinnya pasti deh. Penting setelah percaya diri adalah teknik vokal. Ya kamu kalau memang susah banget terbiasa ngomong A, I, U, E, O, ada senam wajah yang bisa membantu kamu untuk produce articulationnya itu clearly atau lebih jelas lagi. Penting ya. Yang kedua adalah teknik vokal. Di dalam teknik vokal pun memiliki beberapa subpoint lagi yang kamu harus kuasai, mulai dari volume. Kamu juga harus bisa memadai. Biasanya kalau di dalam ruangan ataupun seperti ini kita menggunakan Zoom atau menggunakan apapun, kamu bisa pakai clip on agar lebih jelas gitu, suaranya tidak mendem jauh gitu. Akhirnya membuat audiens itu berusaha keras untuk menyimak suara kamu. Penting untuk mengerti bahwa volume suara kamu pun harus bisa naik turun gitu ya. Ya nanti akan maksudnya ke intonasi sih. Tapi lebih jelasnya adalah ketika kamu menggunakan volume yang pas, tidak terlalu sember ke atas atau lows gitu ya. Kamu juga akan gampang banget dinikmati suaranya oleh audiens kamu. Yang kedua, teknik vokal yang paling penting juga adalah pacing atau speednya. Jadi penting, jangan kalau ngomong tuh kayak Bu Tejo di film Tilik lagi ya. Saya lagi ngefans banget sama Bu Tejo. Itu memang bener-bener merepresentasikan masyarakat Indonesia saat ini ya, yang nyinyir ini. Tapi itu dalam sisi psikologi nanti kita kupas deh di materi selanjutnya. Loh, ngomong gitu. Kita lagi ngomongin teknik vokal, tentang speednya itu harus diatur.
balik lagi speednya harus diatur, jangan terlalu cepat, jangan terlalu santai. Biasanya kalau orang yang sudah berusia dewasa itu lebih nyaman itu ngomong ngalir gitu ya, lebih santai, lebih santuy gitu. Tapi kalau anak muda itu lebih ke berjiwanya itu lebih menggebu-gebu, lebih speednya lebih kencang sedikit sih itu biasanya. Terus selanjutnya teknik dasar selanjutnya dalam teknik vokal yaitu adalah artikulasi. Tadi sih sudah saya sampaikan bahwa artikulasi penting banget untuk bisa kamu kuasai A, I, U, E, O-nya, dan terakhir adalah intonasi. Nah, intonasi juga penting untuk mengalirkan suasana ngobrolnya kamu. Kadang ada yang naik, kadang ada yang turun, kadang yang freeze gitu ya. Bener-bener butuh banget intonasi ini untuk bisa nge-grab perhatian dari audiens. Gak gampang untuk bisa memikat audiens, apalagi lebih dari 20 menit. Itu sangat effort ya untuk bisa menge-grab attention dari audiens itu. Penting dalam teknik vokal, yang pertama volume, yang kedua adalah speed atau pacingnya seperti apa, yang ketiga adalah artikulasi, dan terakhir adalah intonasi. Kamu pelajarin itu dengan mudah, dilatih. Mudah-mudahan nanti saya buatkan gimana cara untuk clearly teknik vokalnya seperti apa ya. Next, tips selanjutnya. Setelah kepercayaan diri sudah didapat, teknik vokal juga sudah bagus. Ini penting untuk diimbangi dengan gesture. Memilih gesture yang pas untuk obrolan kamu. Gunakan aja mata ini, hidung, pipi, mulut, tangan, rambut, semuanya untuk mengekspresikan semua konten atau informasi yang kamu sampaikan. Kamu lagi marah, tunjukkan muka ekspresi marah. Kamu lagi kesel, kamu tunjukkan lagi kesel. Kamu lagi bener-bener gunakanlah hidung, mulut, pipi, telinga, tangan, rambut, semuanya kamu gunakan untuk bisa menekankan informasi yang ingin kamu sampaikan. Karena ini akan mempengaruhi energi yang ingin kamu sampaikan kepada audiens. Memang disitulah seni dari public speaking. Jangan rata, flat gitu ya. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Aduh, kayak gitu mah gak bikin greget gitu ya. Coba. Halo, apa kabar? Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya sih selalu gitu ya. Karena apa ya, energi itu bisa ditransferkan kepada audiens gitu. Ketika kamu nggak punya energi saat ngomong, itu pun bikin justru audiens tuh ngantuk dan lain sebagainya. Penting jangan sampai juga over gesture, kayak semacam ngegerakin tangan muter-muter. Saya itu, ada yang maju mundur kiri kanan yang nggak jelas. Akhirnya apa? Nggak distract pemahaman dari audiens kita, sehingga bener-bener harus kontrol. Ya awalnya dari kembali lagi ke jam terbang. Si jam terbangnya nggak harus berlatih di hadapan umum ya, tapi kamu bisa berlatih dimanapun, di kamera kamu bisa, dimanapun yang kamu bisa lakukan gitu. Gesture penting untuk bisa menghidupkan suasana, untuk menekankan informasi yang ingin kamu sampaikan. Kalau kamu berhasil di gesture ini, aku yakin 100% kamu pun bisa menggerakkan audiens itu, karena energi itu bisa disalurkan ya, kayak di teori fisika. Nah, untuk tips terakhir adalah komunikatif. Komunikatif ini juga untuk bumbu kamu bisa untuk nge-touch audiens kamu, untuk bisa dua arah gitu ya, agar tidak kehilangan audiens kayak seolah-olah sepi ngomong sendiri. Ini penting ya. Hai, apa kabar? Kamu tanya aja di tengah-tengah dengan cerita, menurut kamu gimana nih gitu. Dan kalau di YouTube seperti ini atau di kamera seperti ini, kamu bisa interaksinya lewat chat atau lewat apapun yang bisa meninggalkan jejak mereka. Penting agar mereka merasa hadir di tengah presentasi kamu. Jadi, kalau saya simpulkan, yang pertama adalah tingkatkan kemampuan grooming kamu agar mewakilkan citra diri kamu di occasional atau di suasana seperti apa, momen kamu speech-nya seperti apa, momen kamu MC-nya seperti apa, bajunya ya harus mewakili juga, jangan salah kostum. Yang kedua adalah terkait tentang percaya diri. Ya, setelah baju kamu tingkatin percaya diri kamu dengan penguasaan materi dan sering latihan.
Dan yang ketiga adalah teknik vokal. Kamu juga harus kuasai teknik vokal ini. Ada volume, speed, artikulasi, dan juga intonasi. Selanjutnya yang keempat adalah gesture atau bahasa tubuh, dan terakhir adalah komunikatif. Ini teknik dasar dari public speaking yang mudah-mudahan bisa kamu ambil ilmunya dan kamu bisa terapkan. Dan kamu boleh curhat sekali lagi di kolom komentar bawah bagaimana tips dan triksnya public speaking. Nanti akan saya buatkan video seri selanjutnya bagaimana tentang public speaking prakteknya seperti apa. Sekarang tekniknya aja dulu dikuasai, nanti akan teman-teman coba praktekkan di rumah. Sering-sering berlatih karena hanya itulah satu-satunya jalan untuk bisa kamu berhasil dalam program public speaking. Meskipun kamu pakai training kemanapun perginya, tapi kalau setelah training kamu gak berlatih, itu juga sama aja bohong. Saatnya kamu bisa memberikan pengaruh positif dengan suara kamu, dengan informasi kamu, dengan hidup kamu. Saya Didi Setiawan, terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa subscribe dan juga tonton video-video sebelumnya untuk pengembangan diri kamu. Bye-bye.